Terlihat nggak slide share-nya? Terlihat, Bapak. Terlihat. Terlihat, Bapak. Lihat Bapak. Oke ya, sudah jam 13.16, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, Alhamdulillah puji syukur milik Allah pada kesempatan siang hari ini kita bisa bertemu kembali setelah beberapa pekan ya tidak melaksanakan kegiatan perkuliahan karena Anda sedang melaksanakan kegiatan praktikum. Alhamdulillah pada kesempatan siang hari ini kita bisa memulai kembali rutinitas kegiatan perkuliahan di mata kuliah belajar dan pembelajaran. Oke, untuk hari ini insya Allah kita akan membahas mengenai tujuan pembelajaran biologi. Ya, tujuan pembelajaran biologi. Oke, tadi Bapak sudah menyampaikan informasi kepada Anda bahwa sebelum mengikuti kegiatan perkuliahan hari ini, kalian disarankan terlebih dahulu untuk melihat video penjelasan tentang kurikulum 2013 revisi. Apakah sudah dilihat? Sudah disimak videonya belum? Sudah, Bapak. Sudah. Bapak. Ya. Pak. Tadi ada pertanyaan dari Rudi begitu ya terkait dengan video yang disampaikan. Oke, Bapak ingin cek ya terlebih dahulu sebelum Bapak melanjutkan ke membahas mengenai tujuan pembelajaran biologi. Oke, ada yang ingin mengemukakan pendapat ya terkait dengan kurikulum 2013 revisi seperti yang tadi Bapak sampaikan di video. Silakan sebelum Bapak tunjuk barangkali ada yang ingin menyampaikan informasi atau kesimpulan atau apa saja ya informasi yang tadi Bapak sampaikan di video. Silakan, ada atau tidak ada? Silakan sebelum Bapak tunjuk. Ada yang mau menyampaikan sesuatu terkait dengan apa yang tadi sudah Anda tonton di video? Silakan, ada atau tidak? Oke ya, Bapak tunjuk saja. Siti Nur Azizah. Ada Siti Nur Azizah? Ada, Bapak. Silakan Siti Nur Azizah. Informasi apa yang Siti Nur Azizah dapatkan dari video tersebut? Dari pemahaman Jija yang tadi Jabat nonton tadi, jadi sistem kelulus kompetensi SKL-nya berubah. Yang sebelumnya sikap, pengetahuan, dan keterampilan direvisi menjadi karakter, kompetensi, dan literasi. Karakter ini mencakup sebagai sikap, kompetensi ini mencakup pengetahuan abad 21 yaitu 4C dan masuk juga keterampilan. Lalu literasi ini seperti membaca, literasi digital, literasi finansial, dan literasi sains. Lalu 3 hal yang akan dicapai di kurikulum ini. Yang pertama, karakter, yaitu bisa menghadapi lingkungan yang terus berubah. Kompetensi, bisa mengatasi masalah yang kompleks. Dan literasi, menerapkan kegiatan inti untuk kegiatan sehari-hari seperti menciptakan dan kreativitas. Seperti itu, Bapak. Oke, terima kasih. Yang lainnya silakan.
Ada yang ingin menyampaikan informasi terkait dengan video yang tadi sudah Bapak share? Rizka, silakan Rizka. Yang lain boleh berpendapat di kolom chat ya, silakan. Silakan Rizka. Yang Rizka tangkap ketika memperhatikan video yang ada di YouTube yaitu bahwasanya kurikulum 13 revisi itu memiliki 3 kemampuan yang harus dibekalkan kepada peserta didik. Yang pertama itu karakter, yang kedua itu kompetensi. Nah, kompetensi ini menyangkut mengenai pengetahuan dan keterampilan yang asalnya itu dipisah. Terus untuk yang terakhir itu ada literasi. Nah, kemudian kita juga perlu memperhatikan disikap keterampilan dan literasi menurut para ahli yang sudah dijelaskan di dalam tabel. Nah, sebagai guru kita juga harus bisa mengarahkan peserta didik kepada karakter, keterampilan, dan juga literasi agar nantinya peserta didik bisa kalau misalkan dari karakter itu untuk menghadapi tantangan lingkungan yang mudah berubah. Kemudian untuk yang kompetensi itu mengarahkan peserta didik menghadapi tantangan yang akan datang, dan literasi itu agar peserta didik menguasai kompetensi inti Bapak. Mungkin itu saja. Oke ya, terima kasih Rizka. Kemudian di kolom chat juga ada beberapa yang sudah berpendapat. Indri Puspitasari, kurikulum revisi 2013 adalah seperangkat. Ini mah definisi kurikulum ya. Definisi kurikulum. Seperangkat rencana pengaturan mengenai tujuan, isi itu adalah definisi kurikulum. Kemudian Teti Damayanti, ini maksudnya apa? SKL 2013, sikap pengetahuan dan keterampilan. Oke, bisa ya. Ada informasi terkait dengan SKL tadi yang Bapak sampaikan. Kemudian 2013 revisinya menjadi karakter, kemudian kompetensi, dan juga literasi. Oke, ya, terima kasih kepada yang sudah berpartisipasi. Ya, tadi ada Siti Nur Aziza, Rizka, kemudian juga ada Teti dan Indri Puspitasari. Oke ya. Di kurikulum 2013 revisi, ya tadi betul apa yang dikatakan oleh teman-teman Anda, itu ada sedikit perubahan atau penyempurnaan terkait dengan SKL atau standar kompetensi lulusan, ya. Jadi ada perubahan terkait dengan standar kompetensi lulusan. Dulu pernah Bapak menjelaskan ya terkait dengan SKL di kurikulum 2013, ya, yang terdiri dari 3 aspek: sikap, pengetahuan, dan juga keterampilan. Kemudian di dalam kurikulum 2013 revisi disempurnakan menjadi karakter, kemudian kompetensi, potensinya diarahkan pada kompetensi abad 21, dan yang terakhir ada literasi. Ya, jadi ada karakter, kompetensi yang arahnya ke kompetensi abad 21, dan yang terakhir ada literasi. Ya, literasi di situ ada macam-macam ya, ada 7 literasi dasar yang dibutuhkan oleh peserta didik nanti agar bisa menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Di antaranya ada literasi membaca, ada literasi finansial, ada literasi sains, ya, ada literasi seni dan budaya, dan literasi yang lainnya, gitu ya. Nah, SKL ini perlu Anda pahami, ya, perlu Anda pahami, perlu Anda ketahui, karena nanti ini akan menyambung ke tujuan pembelajaran, ya. Tujuan pembelajarannya nanti kita akan bahas konteksnya pada mata pelajaran biologi di SMA. Ya. Nah, kalau kita lihat di kurikulum 2013 yang revisi, ya, kemudian di kurikulum 2013 yang lama, SKL itu kan kalau di yang lama kan terdiri dari sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, ini nanti ya si SKL ini ya, posisinya atau kedudukannya adalah sebagai tujuan yang sifatnya masih sangat umum. Ya, jadi tujuan yang sifatnya masih sangat umum. Kemudian dari tujuan
yang sifatnya masih sangat umum ini, yang terdiri dari tadi sikap, pengetahuan, dan keterampilan, kemudian diterjemahkan lagi, di breakdown menjadi tujuan yang lebih khusus. Nah, tujuan yang lebih khususnya ini Anda bisa temukan pada standar isi mata pelajaran biologi. Ya, jadi Anda bisa temukan nanti pada standar isi mata pelajaran biologi. Ya, di situ ada sejumlah kompetensi inti dan kompetensi dasar. Ya, kompetensi intinya ada 4. Ya, kalau Anda perhatikan di standar isi, nanti Anda bisa download ya standar isi mata pelajaran biologi. Ya, itu wajib Anda ketahui, ya, wajib Anda tahu terkait dengan standar isi mata pelajaran biologi. Karena kan nanti Anda akan menjadi seorang guru biologi yang akan mengajarkan mata pelajaran biologi. Ya, semuanya berawal dari standar isi. Ya, ketika Anda membuat RPP, ya, membuat silabus, membuat media pembelajaran, membuat evaluasi, gitu ya, semuanya berakar pada standar isi mata pelajaran. Di situ ada kompetensi inti atau disingkat dengan KI, kemudian ada kompetensi dasar. Nah, KI atau kompetensi intinya ini ada 3, jadi sesuai dengan SKL. Ya, SKL-nya kan ada sikap, pengetahuan, keterampilan. Kompetensi inti juga nanti mengikuti itu. Ya, ada kompetensi inti 1 tentang sikap spiritual, ada kompetensi inti 2 sikap sosial, kemudian kompetensi inti 3 tentang pengetahuan, dan kompetensi inti 4 tentang keterampilan. Ya, ingat keterampilannya diarahkan pada keterampilan berpikir atau thinking skill. Begitu, ya. Jadi 1, 2 itu sikap, ya. Cuman sikapnya tadi dipecah menjadi 2, ada sikap spiritual dan ada sikap sosial, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Nah, dari kompetensi inti, ya, kemudian masuk ke kompetensi dasar. Nah, kompetensi dasar pun nanti, ya, kalau Anda perhatikan di standar isi mata pelajaran biologi, itu ya ada KD KI 1, ya, kompetensi dasar KD KI 1, kompetensi dasar KI 2 tentang sikap sosial, kompetensi dasar KI 3 tentang pengetahuan. Nah, kalau yang KD KI 3 ini semuanya tentang materi biologinya, ya, sesuai dengan materi biologinya. Kemudian untuk KD KI 4 ini terkait dengan keterampilan, ya. Ada yang sudah melihat standar isi mata pelajaran biologi? Ada yang sudah pernah baca, pernah melihat, atau pernah mempelajari standar isi mata pelajaran biologi? Di situ berisi kompetensi inti dan kompetensi dasar. Pernah melihat atau belum? Belum, Pak. Belum pernah. Yang lain barangkali ada yang sudah pernah, ketika misalnya kemarin Anda PLP, barangkali melihat dokumen judulnya standar isi mata pelajaran. Ada mata pelajaran biologi, ada mata pelajaran matematika, dan mata pelajaran yang lainnya. Oke, kalau misalkan memang belum, nanti setelah kegiatan perkuliahan ini Anda download, ya. Ada download standar isi mata pelajaran biologi kurikulum 2013. Ya, sehingga nanti kebayang gitu ya, bayang seperti apa yang barusan Bapak jelaskan. Ya, jadi di dalamnya ada tujuan filosofis mata pelajaran biologi, kemudian ada kompetensi inti, ya, kompetensi inti 1, 2, dua-duanya tentang sikap, kemudian kompetensi inti 3, dan kompetensi inti 4. Nanti dari situ diturunkan menjadi kompetensi dasar, tujuan yang lebih khusus lagi. Ya, jadi KD itu tujuan yang lebih khusus lagi. Kan tadi awalnya dari sikap, pengetahuan, keterampilan, itu dari SKL, ya, standar kompetensi lulusan, yang dikembangkan dari kebutuhan, ya, yang dikembangkan dari kebutuhan. Dulu pernah dibahas di pembahasan mengenai kurikulum 2013. Oke, kemudian dari SKL, ya,
di breakdown menjadi kompetensi inti. Sikap, pengetahuan, keterampilan. KI 1, 2 itu sikap, kemudian KI 3 pengetahuan, KI 4 adalah keterampilan. Ya, kemudian dari situ di breakdown lagi menjadi tujuan-tujuan yang lebih khusus berupa kompetensi dasar. Ya, kompetensi atau kemampuan. Ya, kompetensi dasar. Ya, sama KD juga meliputi 3 aspek. Ya, ada KD tentang sikap, ada KD tentang pengetahuan, dan ada KD tentang keterampilan. Ya. Nah, kemudian selanjutnya dari KD, ya, dari KD ini diterjemahkan lagi, ya, dijabarkan lagi menjadi tujuan-tujuan yang lebih khusus lagi dan operasional. Ya, jadi dijabarkan lagi menjadi tujuan-tujuan yang lebih khusus lagi dan operasional nanti untuk kegiatan pembelajaran. Nah, itu kita kenal dengan istilah namanya indikator pembelajaran. Ya, indikator atau tujuan, ya. Dan biasanya sih dari indikator dijabarkan lagi menjadi tujuan-tujuan pembelajaran, ya, dikhususkan lagi menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Ya, jadi runutannya dari SKL, kemudian kompetensi inti, ya, kemudian KD, ya, dari KD menjadi indikator pembelajaran, dari indikator itu menjadi tujuan-tujuan pembelajaran. Ada yang sampai ke indikator, ya, cukup boleh gitu, ya. Jadi bisa Anda nanti mengembangkan tujuan itu sampai ke indikator pembelajaran. Oke, nah tujuan pembelajaran ini tentunya menjadi sesuatu yang sangat penting, ya. Tujuan pembelajaran ini menjadi sesuatu yang sangat penting diketahui, ya, dipahami oleh Anda sebagai seorang calon guru, ya, atau seorang guru nanti ketika akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Ya, jadi tujuan pembelajaran biologi ini perlu dipahami, diketahui, ya, oleh Anda sebagai seorang calon guru atau oleh seorang guru ketika akan melaksanakan kegiatan pembelajaran. Karena sebelumnya, ya, sebelum guru akan melaksanakan kegiatan pembelajaran, sebelum guru mengajar, ya, sebelum guru mengajar, guru kan harus membreakdown, ya, kompetensi dasar menjadi sejumlah indikator pembelajaran. Ya. Nah, ketika membreakdown atau menjabarkan dari KD menjadi indikator, ini perlu pemahaman yang mendalam, ya, perlu pemahaman yang mendalam dari seorang guru, sehingga nanti tujuan-tujuan pembelajaran yang dibuat, ya, indikator-indikator pembelajaran yang dibuat ini betul-betul mencerminkan kompetensi yang tercantum di dalam KD atau kompetensi dasar. KD ini sudah dirumuskan, ya. Jadi KD ini, ya, atau kompetensi dasar ini sudah dirumuskan, ya, oleh perumus kurikulum, oleh tim ahli begitu. Dan ini menjadi standar kompetensi, ya, menjadi standar kompetensi yang harus dicapai oleh peserta didik. Dan guru di situ posisinya adalah membantu peserta didik untuk bisa mendapatkan kompetensi-kompetensi yang tertera di dalam kompetensi dasar yang ada di dalam standar isi kurikulum. Ya. Oke, dari tadi Bapak menjelaskan tentang kompetensi, ya. Bapak ingin tahu, ya, kompetensi itu apa? Silahkan, Anda boleh berpendapat di kolom chat. Kompetensi. Apa yang Anda ketahui tentang kompetensi? Silakan Bapak tunggu pendapatnya di kolom chatting. Kompetensi. Kira-kira apa kompetensi itu? Oke, terima kasih Ibnu. Kemampuan atau keahlian. Oke, ada yang lain, silakan. Kemampuan atau keahlian itu menurut Ibnu. Irhan, suatu keahlian yang dimiliki oleh setiap individu dalam melakukan suatu tugas atau pekerjaan pada bidang tertentu sesuai dengan jabatan yang sudah diberikan.
Melani, kemampuan atau keterampilan. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan dalam kehidupan. Kompetensi kemampuan yang perlu dimiliki dalam suatu bidang tertentu. Kemampuan atau keterampilan guru yang bisa mengelola suatu proses pembelajaran. Oke ya, Puji, Siti Nur Aziza, Laila. Oke. Oke ya, sudah banyak di sini yang berpendapat. Silmi, kemudian Zidan, Teti, Siti Nur Rahmatia Aziza. Oke, sebentar ya. Oke. Bapak ingin mengomentari ini pendapatnya dari Sulistiani. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, diaktualisasikan dalam kehidupan. Nah, kompetensi itu ya seperti yang dikatakan oleh Sulistiani di sini. Seperangkat pengetahuan, keterampilan, perilaku yang harus dimiliki, dihayati, diaktualisasikan, dikuasai, dan diaktualisasikan dalam kehidupan. Ini yang menurut Bapak paling mendekati, ya, mendekati pada arti kompetensi itu sendiri. Tadi secara harfiah betul, ya, kompetensi itu adalah kemampuan. Ya, kompetensi itu adalah kemampuan. Yang namanya kemampuan pasti kan diketahui, ya, ya. Pasti orangnya tahu terkait dengan kemampuan tersebut, ya. Pasti orangnya tahu dan bisa menunjukkan perform, ya, bisa menunjukkan performa atau performa yang ditunjukkan itu menunjukkan bahwa yang bersangkutan itu ya menguasai pengetahuannya, begitu, ya, menguasai pengetahuannya. Misalnya, ya. Seseorang, ya, misalkan peserta didik dikatakan punya kompetensi menggunakan mikroskop. Punya kompetensi menggunakan mikroskop. Ya, yang pertama, yang pasti ada dalam dirinya, ya, diri peserta didik tersebut, pasti dia tahu, ya, mikroskop itu seperti apa, bagian-bagian mikroskop itu apa saja, ya. Kemudian yang bersangkutan juga pasti tahu fungsi dari bagian-bagian mikroskop itu untuk apa, ya, lensa objektif untuk apa, kemudian tubus untuk apa, lensa okuler untuk apa, meja preparat untuk apa, penjepit untuk apa, makromikrometer untuk apa, tahu. Kemudian ketika si peserta didik tersebut menggunakan mikroskop, ya, dia menunjukkan bahwa dia paham, ya, paham bagian-bagian tersebut dan bisa menggunakan makrometer, bisa menggunakan mikrometer, ya, meletakkan objeknya bagus, begitu ya, menjepitnya tepat, ya, kemudian dia juga bisa memfokuskan gambar, ya, preparat di bawah mikroskop, gitu ya, bisa menggunakan revolver dengan baik. Kemudian ketika menggunakan juga dia hati-hati, begitu ya, tidak tergesa-gesa ketika menggunakan mikroskop, ya, hati-hati menggunakannya dan lain sebagainya. Jadi yang dimaksud dengan kompetensi itu yang seperti itu, ya. Yang dimaksud dengan siswa tadi punya kompetensi menggunakan mikroskop, dia tahu bagian-bagian mikroskop, paham, ya, fungsi dari bagian-bagian mikroskop. Kemudian performa juga atau unjuk kerjanya menunjukkan bahwa dia paham bagian-bagian mikroskop. Kemudian juga ada sikap di situ, ya, ada sikap yang diaktualisasikan, ditunjukkan ketika siswa tersebut menggunakan mikroskop, ya. Jadi tidak hati-hati ketika membawa mikroskop, ya, ketika mengoperasikan juga hati-hati. Berarti kan ada karakter di situ, ya, ada karakter, ada pengetahuan, ada keterampilan yang terintegrasi, ya,
Jadi ada 3 aspek kompetensi yang tadi begitu ya, karakter, kemudian pengetahuan, kemudian keterampilannya terintegrasi, kemudian muncul dalam bentuk performa. Performa peserta didik tersebut ketika menggunakan mikroskop. Kan ada ya yang dia tahu ya bisa menggunakan mikroskop tapi tidak hati-hati. Nah, kalau misalkan tidak hati-hati berarti kan mengabaikan ada satu aspek yang diabaikan di situ, aspek karakternya. Ya, aspek sikapnya yang memang diperlukan ketika menggunakan mikroskop begitu. Berarti kalau misalkan siswa yang seperti itu belum bisa menggunakan, belum punya kompetensi menggunakan mikroskop. Ya, walaupun dia bisa memfokuskan gambar ya di bawah mikroskop dia bisa begitu, tapi tidak hati-hati sehingga preparatnya pecah misalnya. Begitu. Berarti peserta didik tersebut belum memiliki kompetensi menggunakan mikroskop. Ya, jadi itu yang perlu Anda pahami ya. Ketika nanti Anda jadi seorang guru, ya, Anda kan harus membekalkan kompetensi, ya. Anda harus membekalkan kompetensi. Tujuan pembelajaran itu mengisyaratkan kompetensi. Misalkan siswa dapat menjelaskan organ-organ sistem pencernaan. Itu adalah kompetensi. Jadi tidak hanya hafal cangkem ya, istilah Sundanya hafal cangkem, tapi dia juga paham. Kemudian performanya juga menunjukkan bahwa siswa tersebut paham organ-organ sistem pencernaan. Misalkan dia menjaga organ-organ sistem pencernaannya, menjaga kesehatan organ-organ sistem pencernaannya. Ya, misalkan setiap hari gosok gigi 3 kali sehari untuk menjaga kesehatan dari organ mulutnya, ya, giginya, lidahnya, dan organ-organ yang lainnya. Ya, jadi dia tidak hanya paham tentang mulut, ya, di mulut ada apa saja, begitu ya, di mulut ada gigi dan lain sebagainya. Tidak paham hanya itu saja, begitu ya. Tidak hanya paham itu saja, tapi dia dalam kehidupan sehari-harinya pun mengaktualisasikan pemahamannya terkait dengan organ mulut, begitu. Ya, menjaga kesehatan gigi, menjaga kesehatan lidah, ya, dan menjaga kesehatan organ-organ sistem pencernaan yang lainnya, ya. Jadi itu yang perlu nanti Anda pahami, ya. Tugas Anda sebagai seorang guru nanti adalah membekalkan kompetensi. Ya, paham ya? Kompetensi itu apa? Jadi dia gabungan antara pengetahuan, dia tahu, dia paham, ya, dia terampil, dan ada karakter di situ ya, karakter sikap yang menyertainya ketika berbuat terkait dengan apa yang sudah diketahuinya, begitu ya. Seperti yang tadi Bapak contohkan, siswa paham tentang organ sistem pencernaan, misalnya organ mulut, begitu. Dalam kehidupan sehari-harinya pun ya perilakunya, apa yang ditunjukkannya, apa yang dia makan itu diupayakan menjaga kesehatan organ mulutnya tersebut. Karena dia tahu ya sudah belajar tentang organ-organ sistem pencernaan, khususnya misalkan organ mulut begitu ya. Oke. Oke. Tadi Bapak katakan bahwa tujuan pembelajaran biologi ini penting. Kenapa penting? Karena tujuan ini akan memberikan landasan dan arah pada kegiatan yang akan kita lakukan. Tujuan pendidikan wajib diketahui oleh semua aspek yang terlibat, ya, khususnya guru di situ. Ya, tujuan memberikan landasan atau arah pada kegiatan. Jadi tujuan yang tadi menggambarkan kompetensi, ya, yang tadi menggambarkan kompetensi atau kemampuan, itu kan harus dipahami. Kenapa harus dipahami? Karena itu akan menjadi landasan atau arah pada kegiatan yang akan dilakukan. Kegiatan yang akan dilakukannya ini ya terkait dengan kegiatan pembelajaran. Sehingga nanti guru menyiapkan bahan ajarnya, begitu ya. Guru menyiapkan aktivitas kegiatan pembelajarannya, ya. Guru menyiapkan LKS, ya, LKM. Guru menyiapkan media
guru menyiapkan evaluasinya, guru memilih metode, ya, memilih modelnya apa. Nah, itu semua dilakukan oleh guru dalam rangka memfasilitasi, ya, memfasilitasi, membantu peserta didik agar memiliki kompetensi, memiliki kemampuan. Gitu, ya. Oke, ini Bapak ambil dari standar isi. Jadi ini standar isi kurikulum yang lama tapi ya bukan kurikulum yang baru. Tapi nggak masalah karena sama, ya, karena sama. Oke, ini Bapak ambil dari standar isi untuk mata pelajaran IPA. SMP, MTS, gitu ya. Anda bisa baca di situ. Ya. Terbaca ya? Terbaca Bapak. Terbaca. Silakan Terbaca Bapak. Atau sudah dibaca sebelumnya? Belum? Oke, kalau belum silakan disimak terlebih dahulu. Jadi ini ya, Anda bisa baca, perhatikan pada standar isi mata pelajaran IPA. Pada mata pelajaran biologi juga ada yang seperti ini. Jadi sebelum ke KD, ya, sebelum ke kompetensi dasar, itu biasanya ada tujuan filosofis dari mata pelajaran. Ini contohnya pada mata pelajaran IPA SMP. Oke. Anda bisa cek di sini ya, Anda bisa perhatikan ya bahwa tujuan mata pelajaran IPA, ya termasuk biologi juga di dalamnya, begitu ya. Pada mata pelajaran biologi juga sama seperti itu. Oke, Bapak tanya, apakah ya kalau Anda perhatikan poin-poin yang ada di sini, apakah semuanya terkait dengan pengetahuan IPA saja? Apakah semuanya terkait dengan pengetahuan IPA saja? Misalkan, Anda kan akan mengajar mata pelajaran IPA di SMP. Ya, apakah tujuan pembelajarannya terkait dengan pengetahuan IPA saja? Kalau Anda perhatikan di sini, ya, kalau Anda perhatikan di sini, tujuan pembelajaran biologi, tujuan pembelajaran IPA, ya tidak hanya pada pengetahuan saja, ya, tidak hanya pada pengetahuan saja. Di sini kalau kita perhatikan pengetahuannya ada di poin terakhir. Meningkatkan pengetahuan konsep keterampilan IPA sebagai dasar untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang selanjutnya. Anda bisa cek dari nomor yang pertama. Meningkatkan keyakinan terhadap kebesaran Tuhan. Yang kedua, mengembangkan pemahaman tentang berbagai macam gejala terkait dengan kontennya ya, pengetahuannya. Kemudian yang ketiga, mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, kesadaran terhadap adanya hubungan yang saling mempengaruhi antara IPA, lingkungan, teknologi, dan masyarakat. Selanjutnya, melakukan inquiry atau penyelidikan ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, bersikap, bertindak. Kemudian meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, melestarikan lingkungan, serta sumber daya alam. Oke, kalau kita perhatikan, kalau Anda bisa kelompokkan, klasifikasikan, di sini tujuan pembelajaran pada mata pelajaran IPA tidak hanya pengetahuan, di situ ada sikap, ya, sikap spiritualnya ada. Yang pertama, ya, tujuan belajar IPA itu bahkan di situ meningkatkan keyakinan terhadap kebesaran Tuhan. Belajar biologi juga sama, ya, belajar biologi tujuan utamanya adalah meningkatkan keyakinan, meningkatkan keimanan, ya, keimanan kita terhadap Tuhan yang Maha Pencipta segalanya. Itu tujuan utamanya, gitu ya. Jadi diharapkan dengan belajar biologi, dengan belajar IPA bisa membangun keyakinan, ya, bisa membangun kepercayaan, keyakinan bahwa Tuhan adalah Maha Kuasa, ya, Maha Pencipta segalanya. Ya, kemudian ciptaannya itu teratur, ya, penciptaannya maha sempurna dan lain sebagainya, begitu. Kemudian ada aspek sikap juga di situ, ya, misalkan yang poin 3 tuh ya,
Mengembangkan rasa ingin tahu, sikap positif, kesadaran terhadap adanya hubungan yang saling mempengaruhi, ya, antara IPA lingkungan itu kan sikap. Ada rasa ingin tahu, sikap positif, ya. Kemudian ada keterampilan juga di situ, misalnya melakukan penyelidikan, melakukan inquiry ilmiah untuk menumbuhkan kemampuan berpikir, ya, bernalar, bersikap, bertindak, dan serta berkomunikasi. Itu semua keterampilan, begitu, ya. Nah, ini yang perlu Anda pahami. Ini yang harus Anda jadikan sebagai dasar. Ini yang harus Anda jadikan sebagai kerangka kerja ketika nanti Anda harus menjabarkan tujuan-tujuan pembelajaran atau indikator-indikator pembelajaran biologi, ya. Jadi jangan lupa gitu ya, jangan lupa ada tujuan sikap, ada tujuan pengetahuan, ada tujuan keterampilan kalau kita kaitkan dengan kurikulum 2013 begitu. Sebetulnya sudah sejak dari dulu ya, belajar IPA, belajar biologi itu orientasinya ke sana. Ya, ini Bapak ambil sebelum ada kurikulum 2013 begitu ya. Di standar isi mata pelajarannya itu ya sudah meliputi ada aspek sikap, pengetahuan, keterampilan. Literasi juga ada di sini, gitu ya. Literasi juga ada, misalkan di sini meningkatkan kesadaran untuk berperan serta dalam memelihara, menjaga, melestarikan. Ini kan literasi, penerapan dari ilmu biologinya, begitu ya. Jadi jangan sampai setelah belajar biologi buang sampah tetap di mana saja. Berarti kan itu tidak literasi kalau seperti itu, ya, tidak punya kemampuan literasi. Tujuan akhir belajar biologi sebetulnya membangun kemampuan literasi, ya. Literasi itu menerapkan, ya, setelah belajar ekosistem jadi punya kesadaran terkait dengan pentingnya ekosistem, gitu ya. Jadi ketika buang sampah tidak sembarangan, ya. Walaupun misalkan itu sampah bekas permen, Anda mungkin mengira bahwa sampah bekas permen kecil begitu ya, dibuang ya ke sungai atau dibuang ke tanah begitu ya, dibuang ke tanah, ketika jatuh di tanah ya, kena panas, kena hujan, si racun dioksinnya kan bisa terurai ya, racun dioksinnya, racun yang terkandung di dalam plastiknya kan bisa terurai. Anda bisa bayangkan di situ ya, walaupun hanya sebatas sampah bekas permen, ketika dioksinnya terurai, racun plastiknya terurai, itu kan bisa membunuh jutaan bakteri yang ada di sekitar sampah bekas permen tersebut, ya. Bisa membunuh jutaan bakteri yang ada di situ. Belum lagi misalnya bakterinya mungkin bisa bermutasi karena misalkan ada racun dioksin. Itu bisa berbahaya lagi ketika bakterinya bermutasi, yang tadinya bakterinya tidak berbahaya, sekarang jadi berbahaya bakterinya. Ketika masuk ya ke dalam organ sistem pencernaan bisa mengakibatkan penyakit yang serius misalnya. Itu akibat dari Anda buang sampah plastik ya, walaupun itu sedikit bekas permen Anda buang, tapi kan akibatnya bisa luar biasa begitu ya, bisa luar biasa. Oke, nah ini juga perlu Anda ketahui ya, bahwa biologi itu bukan hanya penguasaan kumpulan pengetahuan, ya, bukan hanya kumpulan pengetahuan yang berupa fakta, konsep, tapi juga merupakan sebuah proses, sehingga penting di situ nanti Anda melatihkan keterampilan, terutama keterampilan proses sains, ya. Dulu kan Bapak pernah menyampaikan di filsafat ya, ada keterampilan proses, ya, observasi, kemudian klasifikasi, dan lain sebagainya. Itu penting. Terlebih sekarang di dalam kurikulum 2013, standar proses pembelajarannya kan saintifik. Ya, mau tidak mau harus punya keterampilan proses, begitu ya. Nggak bisa kalau misalkan tidak memiliki keterampilan proses, kemudian ingin menerapkan scientific proses, gitu. Oke, ini yang tadi ya. Membentuk sikap positif, memupuk sikap ilmiah. Nah, kalau ini yang pembelajaran biologi, kalau tadi IPA-nya ya, sama juga ya, kurang lebihnya sama. Mengembangkan pengalaman untuk dapat mengajukan, menguji hipotesis, itu ingat inquiry ilmiah ya.
Ini proses inquiry ilmiah. Melalui percobaan, mengkomunikasikan hasil secara lisan, tertulis, gitu. Ya, kalau kita perhatikan, kalau misalkan pengalamannya sudah harus seperti ini, berarti secara tidak langsung sebetulnya sudah bisa membekalkan kompetensi ABA 21 ya. Di kompetensi ABA 21 kan ada kemampuan mengkomunikasikan. Mengkomunikasikan itu bisa dalam bentuk komunikasi lisan ya, tertulis dalam bentuk artikel ya, hasil percobaan. Kemudian melalui scientific proses juga ya, mengajukan pertanyaan, mengajukan hipotesis, ini bisa melatih kreativitas, bisa melatih critical thinking ya. Apalagi kalau misalkan memang kegiatan penyelidikannya dilakukan secara kolaboratif gitu ya. Kemudian ada sikap di sini, jujur, objektif, ulet, kritis, dan lain sebagainya. Ini tujuan pembelajaran biologi yang lain, mengembangkan kemampuan berpikir analitik, deduktif, induktif, ya, nalar. Oke. Jadi, ya, kalau kita perhatikan, sebetulnya tanpa kurikulum 2013 pun, belajar biologi harus di kurikulum 2013. Ya, ini Bapak ambil tujuan pembelajaran biologi dari standar isi mata pelajaran biologi 2006 ya di kurikulum KBK. Jauh sebelum kurikulum 2013 ada. Nah, ini nih. Ini yang tadi Bapak jelaskan di video sebetulnya. Ya, ini di dalam kurikulum 2013 domain kompetensi itu ada 3. Ada kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Nah, di sini ada leveling pencapaiannya ya. Untuk sikap, menerima dulu, kemudian menjalankan, menghargai, menghayati, sampai mengamalkan. Begitu. Kalau misalkan siswa atau peserta didik baru menerima ya satu sikap, ya belum bisa menjalankan, berarti masih di level menerima. Dia setuju ya, dia setuju misalkan mencontek itu nggak bagus, tapi masih suka mencontek gitu. Mencontek itu bukan sikap atau perbuatan yang baik, tapi dia ketika ujian, ketika UTS, UAS masih mencontek, berarti ya pencapaian sikapnya baru sampai ke level menerima saja, level yang paling rendah begitu ya. Level yang paling rendah. Jujur itu baik, gitu ya. Jujur itu baik, tahu jujur itu baik, begitu setuju, ya. Jujur itu baik, tapi belum bisa jujur. Tapi kan belum bisa sampai ke mengamalkan. Jadi sikap itu harus aktualisasi, gitu ya. Sikap itu level paling tingginya aktualisasi. Untuk keterampilan paling tingginya mencipta. Bahkan ini menjadi kalau yang keterampilan ya, ini kan mengamati, menanya, jadi langkah-langkah pembelajaran ya, standar proses pembelajaran. Kemudian pengetahuan, ini diambil dari taksonomi Bloom ya. Anda pelajari ini di mata kuliah evaluasi juga. Ini level yang paling rendahnya adalah mengetahui. Jadi kalau hanya tahu aja, ya, tahu saja, mengetahui saja level 1, C1. Paham, C2, menerapkan, C3, menganalisis, evaluasi, mencipta, itu C6 yang paling tinggi. Ya. Oke, nah ini jadi parameter, jadi dasar ketika Anda nanti harus membuat atau menerjemahkan ya KD yang ada di dalam standar isi menjadi tujuan atau indikator-indikator pembelajaran. Ya. Sekarang kebijakannya ya sebetulnya guru hanya wajib sampai indikator saja, jadi nggak perlu sampai ke tujuan. Jadi dari KD buat indikator. Ya setelah indikator mau dijabarkan lagi boleh, tidak juga tidak apa-apa, gitu ya. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, silakan. Izin Pak. Ya, silakan, Dirhan. Mengenai hal tersebut. Tadi yang seperti Bapak ucapkan bahwa ketika kita mempunyai ilmu, kita harus sampai dengan yang menghayati. Kalau saya bilang itu menghayati apa yang ilmu yang kita punya. Nah, permasalahan pada
yang saya lihat pada dunia pendidikan kali ini seperti apa ya? Karena kan Pak, kalau di Indonesia sendiri seperti ada peribahasa guru kencing berdiri, murid kencing berlari gitu Pak. Nah, ketika yang Piran lihat guru ataupun pendidik itu mengajarkan kepada muridnya harus seperti A, B, C, D, hal-hal yang baik seperti tentang kejujuran dan juga lain sebagainya gitu. Tapi gurunya tersebut gitu Pak yang saya rasakan itu tidak mencerminkan keilmuannya gitu. Nah, apa gitu Pak, kita nantinya yang akan menjadi mungkin guru generasi Z gitu. Guru yang akan menciptakan generasi emas pada tahun 45 itu, bagaimana cara kita untuk mengoptimalkan para peserta didik agar sebisa mungkin dia itu menghayati ilmuannya itu. Oke, terima kasih ya Firhan. Ada lagi? Ibnu, sudah buka mikrofon, barangkali mau bertanya. Atau yang lain silakan. Oke ya, sambil menunggu atau Anda boleh bertanya di kolom chat ya. Anda silakan boleh bertanya di kolom chat. Bagi yang memang tidak mau langsung begitu ya, boleh silahkan Anda bertanya di kolom chat. Ya, terima kasih. Tadi ada pertanyaan dari Firhan. Bagaimana mengoptimalkan gitu ya, mengoptimalkan peserta didik agar nanti punya kompetensi atau kemampuan seperti yang tadi diharapkan. Oke. Beratnya menjadi seorang guru salah satunya ada di situ ya. Beratnya menjadi seorang guru itu salah satunya ada pada yang tadi Firhan sampaikan begitu ya. Jadi seorang guru itu kan salah satunya harus menjadi teladan peserta didiknya. Jadi jangan sampai perkataannya A perilakunya B gitu ya. Jangan sampai perkataannya disuruhnya A, tapi si gurunya sendiri berperilaku yang lain. Ya. Jadi ya itu salah satu hal yang memang seperti yang tadi Bapak katakan, beratnya menjadi seorang guru ada di situ. Ya, karena salah satu kompetensi yang harus ada dalam diri seorang pendidik adalah memiliki kompetensi kepribadian. Ya, pribadinya harus mantap, pribadinya harus berwibawa, pribadinya harus menjadi teladan ya peserta didiknya. Menjadi teladan yang baik itu kan bukan perkara yang mudah. Ya, bukan perkara yang gampang. Perlu latihan dan latihan. Nah, kalau guru-guru di tempat yang lain, di negara yang lain itu sudah sampai ke sana begitu ya. Jadi apa yang dicontohkan, apa yang ditunjukkan itu sesuai dengan pribadinya, ya, sesuai dengan kepribadiannya, ya. Jadi tidak berkata A perilakunya yang lain, ya, justru bertolak belakang dengan apa yang dikatakannya, misalkan, ya, ke anak-anaknya, ke peserta didiknya harus jujur, dia sendiri nggak jujur, begitu, ya. Nah, kalau guru-guru di tempat yang lain tidak seperti itu, ya, karena emang beratnya menjadi seorang guru ada di situ. Jadi ya salah satunya kan tadi harus punya kompetensi kepribadian. Ya, dalam kompetensi kepribadian seorang guru harus menjadi teladan. Menjadi teladan itu kan luar biasa ya. Menjadi teladan itu luar biasa begitu ya. Ya berat begitu ya, berat. Karena tantangannya juga ya terlebih sekarang kondisinya seperti ini, ya akan semakin berat. Ke depan juga akan semakin berat ya, tantangan yang akan Anda hadapi akan semakin berat begitu. Ya, generasi Bapak dengan generasi Anda beda. Generasi Anda dengan generasi peserta didik Anda akan berbeda. Dan tentunya Anda harus tahu ya. Harus tahu bagaimana caranya nanti ya membekalkan kompetensi, membekalkan kemampuan agar peserta didik itu ya tidak hanya pada level tahu dan paham,
tapi bisa menghayati ya, atau bahkan ya tujuan akhirnya kan sebetulnya harus sampai jadi perilaku ya, jadi perilaku, teraktualisasi dalam perilaku. Yang namanya kompetensi kan harus sampai ke perilaku. Perilakunya menunjukkan gitu apa yang dia ketahui, apa yang dia pahami, begitu ya. Selama ini kan boleh jadi mungkin guru nggak paham bahwa ketika jadi guru ngajar, menyampaikan pengetahuan, tugas selesai. Padahal tidak selesai sampai di situ, ya. Tidak selesai sampai di ketika Anda mengajar, ya, menyampaikan pengetahuan, kemudian beres. Ya, tidak sampai di situ. Ya, tapi Anda harus berusaha nanti ya bagaimana caranya si pengetahuan yang sudah diperoleh itu diterapkan, ya, diterapkan jadi kebiasaan, ya, kemudian teraktualisasi menjadi pribadi, ya, menjadi bagian dari karakter peserta didik tersebut. Ya, selama ini misalkan ya, Anda bisa perhatikan, ya, siswa SMA pasti kan sebelumnya sudah belajar biologi, ya, sudah belajar IPA di SMP, sudah pernah belajar tentang sistem pencernaan, tapi kan perilakunya seolah-olah tidak menunjukkan bahwa peserta didik tersebut pernah belajar tentang sistem pencernaan, apa yang dia makan, ya, kebiasaan makannya, begitu ya, yang tidak tepat waktu. Sekarang kan ya anak-anak rata-rata penyakitnya mah, ya, penyakitnya terkait dengan lambung, itu kan salah satu bentuk efek ya akibat dari pola makan yang tidak teratur, ya. Dan itu semua sebetulnya ya kalau misalkan si peserta didiknya itu belajar sampai ke mengaktualisasikan diri, ya pengetahuannya dipakai gitu ya, pengetahuannya dipakai. Nah, maka dari itu sekarang di kurikulum 2013 ya, itu kan ada standar proses pembelajarannya harus seperti apa. Sebetulnya kalau kita flashback ke belakang ya, ke kurikulum yang lama, ya standar prosesnya harus sudah bagus gitu ya, standar prosesnya sudah bagus. Ya, kalau ngajar ya seperti yang tadi dikatakan bahwa biologi itu tuh bukan hanya sekumpulan pengetahuan, tapi di dalamnya ada keterampilan. Maka dari itu penting mengajarkan keterampilan proses. Kenapa penting mengajarkan keterampilan proses? Karena ya di dalam pembelajaran biologi harus penyelidikan. Ya. Nah, kalau misalkan satu standar proses pembelajaran itu saja diterapkan ya dengan baik oleh guru di sekolah atau di lapangan, itu akan bisa membekalkan tidak hanya pengetahuan, karakternya, sikapnya itu kan akan dibekalkan juga. Seperti kemarin misalkan Anda ya praktikum di lab anatomi tumbuhan. Yang minimal ada beberapa karakter ya, minimal ada beberapa karakter yang terbekalkan kepada diri Anda. Misalkan ketika menggunakan mikroskop ya, itu kan tidak boleh, harus sabar menggunakan mikroskop, harus hati-hati ketika menggunakan mikroskop ya. Jadi ya ketika pembelajarannya, pengalamannya seperti itu kan pengalaman penyelidikan sederhana ya, pengalaman penyelidikan sederhana terhadap struktur anatomi ya, bisa melatihkan sikap sabar, bisa melatihkan sikap hati-hati ya ketika bertindak dan lain sebagainya begitu. Jadi ya standar pembelajarannya harus ditegakkan gitu ya. Standar prosesnya harus ditegakkan. Sekarang di dalam kurikulum 2013 standar prosesnya harus saintifik. Harus mengamati, menanya, menalar. Ya, guru harus paham apa itu mengamati, apa itu menanya, apa itu menalar. Gitu. Ya. Jadi jangan hanya di RPP saja. Di RPP Anda betul mengamati, menanya, tapi pas pelaksanaan tidak. Itulah permasalahan di kita seperti itu. Kurikulumnya bagus, tapi implementasinya oleh guru nggak bagus. Sehingga ya hasilnya nggak bagus gitu ya. Hasilnya nggak bagus begitu. Ya, jadi ya seperti itu. Ya, Anda sebagai seorang guru tentunya harus bersungguh-sungguh belajar agar paham standar proses pembelajaran IPA atau sains itu harus seperti apa. Ketika paham, latihan menerapkan. Ya, misalkan nanti di micro teaching, di PLP 2,
ya, di perencanaan pembelajaran itu ada coba terapkan. Ya, karena guru ini perlu berlatih ya, perlu latihan untuk membangun kompetensi profesionalnya, untuk membangun kompetensi kepedagogiannya, kompetensi kepribadiannya, dan kompetensi sosialnya. Begitu. Ya. Kemarin Anda juga sudah mengikuti kegiatan perkuliahan dengan dosen tamu, ya. Itu ya kalau menurut Bapak menggambarkan profil ya seorang guru itu harus seperti itu. Gitu ya. Seorang guru itu harus seperti itu, harus berusaha sampai seperti yang ditunjukkan oleh dosen tamu yang kemarin ngisi, begitu ya. Jadi harus terus berinovasi, begitu ya. Harus jangan berhenti belajar. Harus terus belajar karena guru itu salah satu pekerjaannya ya. Anda harus ingat pekerjaan guru itu yang pertama adalah mendidik, mengajar. Di samping itu ada tugas yang ketiga yang tidak boleh dilupakan. Ya, apa tugasnya? Ada yang tahu? Mendidik, mengajar, mendidik, satu lagi apa? Tugas guru. Firhan apa Firhan? Barangkali tahu Firhan? Tugas yang apa Firhan? Membangun mungkin Pak. Membangun. Atau yang lain silahkan. Neni ada Neni? Halo Neni? Ada Bapak. Coba apa yang ketiga? Tadi kan mengajar, mendidik. Terus satu lagi apa? Ya, nah ini sih yang sering dilupakan oleh guru ya, tugas ketiga ini. Mengajar, mendidik, dan yang ketiga adalah selalu belajar. Itu tugas guru. Ya, sampai kapanpun, selama Anda menjadi nanti berprofesi sebagai seorang guru, harus belajar, dan terus belajar. Begitu. Ya. Oke, itu barangkali jawabannya ya, Firhan. Baik Pak, terima kasih. Oke, ya, jadi Anda nanti harus bisa menciptakan inovasi kegiatan pembelajaran, gitu ya. Belajar itu kan kemarin ya dijelaskan oleh dosen tamu tidak harus di kelas, ya. Belajar itu tidak harus di kelas. Anda bisa ajak ke sawah, bisa ajak ke sungai, mancing, ya. Dengan mancing bisa belajar, ya. Dengan mancing di sungai itu bisa belajar. Ya, minimal ketika mancing dapat ikan. Berarti kan tahu di sungai itu ada ikan apa saja. Ikannya banyak atau tidak. Begitu, ya. Ikannya banyak atau tidak. Terus di sungai, ketika ke sungai, ada hewan apa saja di sungai? Ya. Ada hewan apa saja di sungai? Ya. Atau ketika ke sawah misalkan. Ya, ajak ke sawah, belajar di sawah. Ya, suruh masuk ancrum ke sawah. Ya, bebelesekan di letak. Itu kan belajar di situ. Ya, belajar bagaimana beratnya petani nanam padi. Itu. Ya, itu kan bisa mengajarkan sikap di situ. Ya, bisa mengajarkan sikap sehingga nanti si peserta didik bisa empati terhadap petani. Oh, ternyata berat, ya. Kaki yang masuk ke lumpur ketika diangkat kan berat. Gitu ya. Esek gitu ya. Anda mungkin pernah pengalaman ya, ke sawah gitu ya. Sawah masuk ke lumpur begitu ya. Nah, petani juga merasakan hal yang sama seperti itu setiap hari, setiap menanam padi seperti itu, ya. Itu kan bisa menimbulkan empati. Ketika ke sawah nemu ya ada wereng, ada katak, ada keong dan lain sebagainya, buat rantai makanan dari situ. Itu kan real ya, kontekstual. Ya, itu real dan kontekstual. Selama ini kan buat rantai makanan padi, tikus, ular dimakan elang. Sekarang nggak ada kan? Ya, coba jalan-jalan ke sawah, ada elang atau tidak? Atau jalan-jalan ke sawah, ada ular atau tidak? Jarang, gitu ya. Kalau dulu ya,
Dulu zaman Bapak kecil, sawah itu banyak sekali ular. Ya, ular sawah, ya, ular sawah tidak berbahaya, tidak berbisa. Oleh petani tidak dibunuh, dibiarkan saja. Gitu. Sekarang kan rantai makanan di sawah sudah beda, tidak seperti yang ditulis-tuliskan di buku begitu ya. Dengan seperti itu kan bisa belajar tentang ekosistem. Ya. Sekarang kenapa tikus misalkan jadi banyak ya? Misalkan jalan-jalan ke sawah, ada lokasi sawah di situ yang terkena hama tikus. Nah, dari situ bisa kita tanyakan, kenapa ini bisa terjadi? Kenapa tikus jadi banyak? Apakah ularnya nggak ada atau seperti apa? Begitu. Ya, dari situ kan bisa belajar. Ya, kontekstual dan pasti menyenangkan gitu ya. Ya, pasti menyenangkan karena jalan-jalan. Sikapnya dapat di situ tadi ketika masuk ke sawah. Ya, jadi timbul ada simpati, timbul empati terhadap petani, merasakan beratnya nanam padi di sawah, begitu ya, merasakan perjuangan petani ketika menanam padi kena panas ya, masuk ke lumpur ya, dan lain sebagainya. Banyak sekali pengalaman di situ, banyak sekali pelajaran yang memang bisa secara langsung maupun tidak langsung terbekalkan ya dengan seperti itu ya, dengan pengalaman belajar seperti itu. Beda dengan ketika misalkan belajar di kelas ya, belajar di kelas paling dapat pengetahuan ya, apalagi misalkan gurunya hanya menerangkan saja, menyampaikan pengetahuan saja, paling dapat pengetahuan saja gitu ya, tapi hal-hal yang lainnya tidak terbekalkan. Itu pentingnya Anda nanti membuat perencanaan, setting kegiatan pembelajarannya seperti apa, setting aktivitasnya seperti apa, agar bisa membekalkan sikap, pengetahuan, keterampilan. Itu paradigmanya ya. Anda harus membekalkan sikap, pengetahuan, keterampilan, sikap, pengetahuan, keterampilan. Gitu ya. Di dalam biologi pun kan hakikat IPA ada sikap ilmiah, ada keterampilan proses, dan ada pengetahuan atau ada produk. Begitu. Ditambah plus ada literasi. Bagaimana nanti Anda juga memberikan pengalaman yang bisa memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk bisa menerapkan pengetahuan, menerapkan sikap ilmiahnya dan keterampilan prosesnya dalam kehidupan sehari-hari. Begitu, ya. Sampai di sini ada pertanyaan? Ada lagi yang ingin ditanyakan? Terus sekarang bagaimana ya cara menjabarkan kompetensi dasar menjadi indikator-indikator pembelajaran? Terlihat slide-nya, terlihat nggak? Terlihat Bapak. Terlihat ya. Terlihat Bapak. Nah ini Lihat Bapak. ya. Nanti kan dalam setiap pertemuan ya, Anda akan memilih. Jadi kalau Anda nanti buat RPP, ya, ketika Anda membuat RPP, ya, satu RPP itu biasanya 1 KDKI 3. Tapi nanti tidak hanya KDKI 1 KDKI 3 yang Anda pilih untuk satu RPP. Anda harus memilih KD sikap dan KD keterampilan, KDKI 4. Yang relevan tentunya. Nah, ini misalkan untuk sikapnya ya, untuk sikapnya. Oke, Bapak tunjukkan yang pengetahuannya dulu. Nah, misalkan di sini menganalisis berbagai proses, ya, menganalisis berbagai proses pada sel meliputi mekanisme transport pada membran, difusi, osmosis dan seterusnya. Ya, nah. Ini kalimat KD-nya diawali dengan kata menganalisa. Menganalisa ini kalau tadi kita lihat level pencapaian pengetahuannya ada di C4. Menganalisis. Jadi kompetensinya adalah menganalisis. Berarti nanti ketika Anda membuat indikator khusus untuk yang KDKI 3 tetap pengetahuan, juga harus sampai menganalisis C4. Nah, contohnya ini nih, ada indikator ya. Ini indikator untuk
KDKI 3 untuk KDKI 3. Jadi Anda bisa menggunakan yang level proses berpikir taksonomi Bloom. Yang C1, C2, dan seterusnya. Nah, ini nih. Ini kan Bapak buat nih. Menjelaskan proses mekanisme transport. Menganalisis proses mekanisme transport pada membran. Menjelaskan C2. Nah, ini yang disebut dengan kata kerja operasional. Menjelaskan, menganalisis ya, menjelaskan. Jadi setiap jenjang kognitif ya, jenjang proses kognitif itu disediakan ada kata kerja operasionalnya ya. Bapak sudah upload di sini daftar kata kerja untuk C1, C2, C3 begitu. Jadi kalimat indikator, jadi indikator ini mengisyaratkan tujuan ya. Indikator ini mengisyaratkan tujuan pembelajaran. Nah, karena tadi standar minimalnya sampai C4, berarti Anda membuat indikator sampai C4. Boleh nggak lebih? Boleh. Misalkan di sini, ya, Bapak mencantumkan nomor 11, ada indikator meringkas. Meringkas ini C6. Jadi boleh melebihkan dari standar yang telah ditetapkan. Yang tidak boleh menurunkan. Di KD, standar minimalnya C4. Anda cuma sampai C2, itu yang nggak boleh. Gitu, ya. Nah, ini untuk pengetahuan, ya, KD, KI 3. Nah, untuk sikap, ini beda lagi kata kerjanya. Anda bisa lihat nanti yang di sikap. Di penjelasan yang kurikulum 2013 revisi ada kan? Ya, indikator-indikator perilakunya. Misalkan di sini, menanggapi, mendengarkan, berperilaku, membedakan, menyalin, membuat, menyajikan data, ya. Kemudian ini yang sikap sosialnya, teliti ketika menyajikan data hasil percobaan, tekun ketika melakukan pengamatan, jujur ketika menyajikan data. Ya. Ini adalah kompetensi, ya, kompetensi yang tentunya nanti harus dicapai melalui kegiatan pembelajaran. Untuk yang keterampilan juga sama. Melakukan pengamatan, membuat hipotesis, ini kan keterampilan ya. Membuat grafik, membuat tabel, itu kan keterampilan proses. Ya, masuk ke kategori keterampilan. Jadi ini yang harus nanti kalian lakukan sebelum membuat RPP. Di RPP kan Anda mencantumkan tujuan. Ingat tujuannya jangan tujuan pengetahuan saja. Guru-guru di lapangan seperti itu kondisinya. Jadi membuat indikator pengetahuan saja, sikapnya nggak dibuat, keterampilannya nggak dibuat. Bagaimana mau membangun kompetensi kalau seperti itu, begitu. Ya, ini sudah dibaca belum? Sudah, Pak? Sudah. Ya. Terus Bapak juga sajikan di sini untuk yang kata Sudah, kerja. Nah, ini nih. Daftar kata kerja operasional yang bisa nanti digunakan oleh Anda untuk membuat kalimat indikator. Jadi selalu diawali dengan kata kerja ini. Misalkan Anda ingin membuat indikator C2, tinggal pilih saja kata kerjanya di sini. Ada memperkirakan, menjelaskan, menceritakan. Jadi kata kerja ini untuk semua mata pelajaran, tidak hanya biologi. Jadi Anda silakan pilih yang sesuai. Gitu. Misalkan di sini meramalkan, ya, merangkum, ya, kemudian mendiskusikan, mencontohkan. Misalkan mencontohkan proses yang terjadi pada organ mulut. Ya, misalkan itunya tentang sistem pencernaan. Ini yang C3 juga Anda bisa pilih. Ini untuk yang pengetahuan ya, untuk KD-KI 3. Untuk KD-KI 3. Nah, ini untuk yang sikap A1, A2, A3, A5 ini aktualisasi ya, aktualisasi. Yang paling tingginya A5.
Ini indikator perilakunya mengikuti, ya, menganut, meminati, mematuhi aturan, ya, mematuhi aturan tata tertib ketika pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Itu indikator sikap. Ya. Ini untuk yang keterampilan, ya. Oke, itu, ya. Nah, ini, ya. Dan untuk bisa sampai seperti ini perlu dipikirkan, ya, perlu dipikirkan. Jadi indikator yang dibuat ini tentunya harus relevan dengan KD. Jadi ini kan KD KI 4 keterampilan, ya, membuat model proses dan menggunakan berbagai macam media melalui analisis hasil studi literatur, pengamatan mikroskopik, percobaan, dan simulasi tentang bioproses yang berlangsung di dalam sel. Ini keterampilannya. Keterampilannya apa? Membuat model. Maka nanti Anda jabarkan menjadi indikator. Indikator itu definisinya penanda. Penandanya apa? Siswa bisa membuat model proses dengan menggunakan berbagai macam. Misalkan di sini penandanya membuat hipotesis, menyusun pertanyaan, melakukan diskusi, membuat laporan, membuat grafik, tabel, dan lain sebagainya. Oke, itu, ya, terkait dengan tujuan pembelajaran biologi. Jadi harapannya nanti Anda bisa membuat yang seperti ini, ya. Anda bisa membuat yang seperti ini karena di awal RPP itu kan tujuan dulu, indikator dulu kan di awal, setelah identitas RPP, ya, selanjutnya kan ke KD, ya, dari KD baru indikatornya apa, itu, ya. Jadi jangan asal buat, ya, jangan asal buat, harus penuh pertimbangan. Misalkan yang sikap, ya, ini mengagumi itu ada di level sikap yang mana, ya. Mengagumi itu A1, ya, level yang paling rendah. Kalau yang sikap sosial, berperilaku ilmiah. Kalau berperilaku ilmiah, ini sudah level 5, ya. Level A5 sudah menghayati. Atau boleh jadi mungkin aktualisasi. Ya, jadi bagaimana caranya? Nanti siswa teliti, tekun, jujur, dan lain sebagainya. Jadi Anda sebagai seorang guru nanti harus mengusahakan sampai ke sana. Caranya bagaimana? Anda memilih metode pembelajaran, model pembelajaran, pengalaman belajar, seperti tadi, ya, pergi ke sawah, pergi ke sungai, ya, suruh ancur ke sungai, tentunya, ya, dengan perhitungan, ya, jangan sampai sungainya dalam suruh masuk ke sungai, gitu, ya. Jangan kalau seperti itu. Suruh mancing di sungai, gitu, ya. Mancing, dapat ikan, ya. Mancing kan ya minimal melatih kesabaran di situ, ya. Sabarnya masuk di situ. Ya, sabarnya bisa masuk. Oke, itu barangkali ada pertanyaan lagi, silahkan. Ya, jadi nanti silahkan. Jadi belajar itu jangan hanya di kelas, ya, jangan terus-terusan di kelas. Sesekali ajak ke lab, sesekali ajak ke sungai, sesekali ajak ke sawah, gitu, ya, untuk melihat realitas, ya. Karena sekarang itu kan siswa belajar tapi tidak kontekstual, gitu, ya, tidak sesuai dengan kenyataan. Belajar ekosistem di sawah, ada elang, ada ular, padahal sekarang ular sama elang udah nggak ada, gitu. Itu barangkali yang bisa Bapak sampaikan. Ada pertanyaan sampai di sini, silakan. Silakan, barangkali ada yang ingin ditanyakan. Jelas, bisa dipahami? Coba bisa, Pak. Oke. Bapak ingin tahu, silakan dibuka kameranya semua. Silakan dibuka kameranya semua.
Yang belum dibuka, silakan dibuka. Bisa dipahami apa yang tadi Bapak jelaskan? Apa bisa? Bapak. Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Itu barangkali yang bisa Bapak sampaikan untuk pertemuan hari ini. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Barangkali ada yang ingin ditanyakan lagi. Cukup, Pak. Ya, jangan lupa nanti baca lagi apa yang sudah Bapak sampaikan, dibaca lagi. Ya, Anda pelajari. Kalau misalkan memang ada hal yang memang setelah dipelajari baru ketemu nih nggak paham, boleh Anda tanyakan. Ya. Oke, kemudian ini ada sedikit informasi ya. Mungkin kemarin Pak Billy sudah menyampaikan bagi yang memang belum menyelesaikan SPP masih ada waktu sampai tanggal 10 ya, boleh 25% ya agar nanti bisa KRS-an gitu ya. Jadi silakan boleh 25% dulu untuk semester ini. Tapi ada batas waktunya ya sampai tanggal 10 kalau tidak salah. Jadi silakan diselesaikan ya biar nanti bisa KRS-an dibantu oleh staf di fakultas ya di Adkip. Ada pertanyaan? Silakan. Ya, silakan. Ada yang ingin bertanya? Tadi Bapak di video ada disebutkan ada literasi finansial. Maksudnya literasi finansial itu bagaimana, Pak? Literasi finansial. Tahu kan finansial terkait dengan apa? Keuangan, Bapak. Ya, terkait dengan keuangan. Bagaimana peserta didik nanti bisa mengatur keuangan. Kalau punya budget segini, ya biar cukup seminggu, gimana caranya? Gitu, ya. Misalkan ini ya, kalau misalkan kita kaitkan dalam kehidupan sehari-hari, misalkan ya, Anda misalkan dalam 1 minggu dikasih uang 200.000, ya, dalam 1 minggu harus cukup sama orang tua Anda ya. Ini bekal ya bagi yang kos misalkan, bekal untuk 1 minggu ya 200.000. Nah, kalau misalkan Anda punya kemampuan literasi finansial, Anda bisa ngatur. Jadi uang yang 200.000 itu ya cukup dalam 1 minggu. Itu jangan sampai baru hari kedua, hari ketiga udah habis. Itu yang 200.000 itu. Ya, ketika perencanaan bisnis juga harus bisa memperhitungkan. Ketika gitu ya, biaya operasionalnya segini, biaya pembuatannya segini, nanti biaya atau ongkos jualnya berapa agar bisa mengcover modal misalkan. Itu kalau misalkan dikaitkan dengan bisnis, gitu. Bisa memperkirakan keuangan ya. Kalau misalkan bulan ini ya pemasukannya minim, ya pengeluarannya juga harus minim begitu. Ya, misalkan nanti Anda sudah bekerja begitu ya, sudah bekerja. Nah, bulan ini itu ya ada pemotongan gaji misalkan ya dari perusahaan tempat Anda bekerja. Ya, pengeluaran yang Anda keluarkan dalam 1 bulan juga harus direncanakan. Ya, sesuai dengan pemasukan yang tadi misalkan sudah dipotong. Jadi seperti itu ya, literasi finansial itu. Jadi bisa memanfaatkan bisa memanage salah satunya ya, bisa memanage uang atau keuangan ya, bisa memanage uang atau keuangan, memanage biar cukup misalkan, atau ya memanfaatkan untuk hal-hal yang misalkan bermanfaat. Jadi uang yang 200.000 itu bagaimana caranya agar bermanfaat, itu juga menjadi bagian dari kemampuan literasi finansial, termasuk literasi digital ya, bagaimana caranya memanfaatkan informasi digital itu untuk informasi-informasi yang bermanfaat ya. Misalkan Anda punya HP nih ya, Anda punya HP, berapa jam Anda gunakan HP tersebut untuk hal yang bermanfaat ya, berapa jam HP yang Anda gunakan, atau berapa banyak kuota yang Anda gunakan setiap hari untuk hal-hal yang bermanfaat, untuk searching informasi,
ya untuk cari informasi begitu ya. Untuk kegiatan perkuliahan itu berapa jam? Kalau banyakkan untuk hal yang tidak bermanfaat, ya HP tersebut Anda gunakan, berarti Anda tidak memiliki kemampuan literasi digital. Gitu. Ya, termasuk keuangan juga sama seperti itu. Ya, untuk keuangan juga sama seperti itu. Jadi bagaimana caranya dengan uang misalkan yang 100.000 itu Anda manfaatkan, Anda gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Ya, itu indikator yang lain. Selain tadi bisa memanage, ya, memanage keuangan. Ya kan Anda harus bisa ya, terutama yang kos di bekalan 100.000 seminggu. Ya, gimana caranya Anda atur ya agar cukup selama 1 minggu itu 100.000 gitu. Ini mah di bekalan misalkan 100.000, hari makan sehari 80.000 gitu ya, sekali makan 20.000, itu kan tidak memperhitungkan gitu ya, tidak memperhitungkan budget, tidak memperhitungkan keuangan. Nah, kalau misalkan tidak bisa mengatur hal yang seperti itu, berarti tidak memiliki kemampuan literasi finansial. Gitu ya. Atau indikator yang lain, bagaimana caranya ya bisa membuat produk, barang kemudian dijual. Ya, jadi uang. Itu juga termasuk dalam indikator literasi finansial. Gitu ya, itu indikator yang lain. Banyak ya indikator-indikator literasi finansial yang lainnya. Misalkan ya, buat pembelajaran ya, pembelajarannya proyeknya menghasilkan produk. Nah, bagaimana caranya si produk yang dihasilkan ini bisa dijual? Ya, bisa dijual, punya nilai ekonomis, ya, bagaimana caranya itu juga menjadi bagian dari indikator kemampuan literasi finansial. Gitu. Oke, itu barangkali. Ada pertanyaan yang lain? Silakan. Cukup? Cukup, Pak. Cukup, Pak. Kalau cukup barangkali itu untuk pertemuan hari ini. Ini Bapak rekam ya pertemuannya, nanti bagi yang tadi keluar masuk boleh nanti melihat rekamannya. Bapak nanti akan masukkan di Google Classroom atau di YouTube nanti ya rekaman pertemuan hari ini. Oke, barangkali itu ya untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bicarakan, apa yang kita diskusikan hari ini bermanfaat, jadi ilmu yang bermanfaat, tambahan pengetahuan untuk Anda yang insya Allah nanti Anda sedikit demi sedikit harus berusaha menerapkan apa yang sudah Anda ketahui. Oke, barangkali itu ya. Terima kasih atas partisipasinya, perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Informasi ya bagi yang kemarin melamar asprat anatomi, jangan dulu keluar ya, jangan dulu meninggalkan ruangan meet ini. Bagi yang lain silakan boleh meninggalkan room. Terima kasih, Pak. Bapak, Ya, untuk sama-sama. absen belum ada. Absen Anda di Google Classroom saja. Kan ada ya untuk pertemuan hari. Belum ada. Ada. Tapi Bapak jadwalkan tanggal yang lalu. Pasti nanti terlambat, nggak apa-apa. Belum ada Oh, kemarin. Iya, yang kemarin aja. oh ya udah. Udah apa kalau yang kemarin mah? Dia ingin meneruskan ranking dengan pelindung sangat penguat dan berkas membuh angkut. Ya, bagi yang kemarin melamar asprat SPT ya, asprat SPT tetap stay tune di sini ya.